Maaf sebelumnya saya tidak bisa menyebutkan nama teman-teman media satu persatu karena di sini rame, ya. Jadi mohon dimaafkan sebelumnya. Pertama, saya ingin respon ini ingin meluruskan berita yang beredar terkait misteri meninggalnya santri pondok pesantren Raudatul Mujawidin Unit 6 Ringu Bujang Tebo Provinsi Jambi, yang mana perkara ini sudah berjalan sejak 14 November 2023 sampai dengan saat ini. Jadi singkatnya saya menyampaikan legal standing saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Sektino. Di sebelah saya ada rekan saya Muhammad Akbar Rusmi. Kami di sini mewakili dari kuasa Hotman 911, yaitu di situ ada dua law firm. Law firm pertama kantornya Bang Hotman, law firm kedua ada kantornya Putri Maya Rumanti. Nah, di dalam dua law firm itu kami berdua di sini mewakili salah satu pengacara yang berdomisili di Kota Jambi. Nanti juga di Tebo, nanti di situ juga ada pengacara dari Bungo yang karena dekat dengan Polres Tebo. Di situ ada Pak Orde dengan kawan-kawan, ada berjumlah 4 orang. Jadi nanti tim inilah yang mewakili Hotman 911 di Jambi terkait perkara meninggalnya santri atas nama almarhum Ananda Hairul Harahap di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin di Tebo, ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan terkait kronologi almarhum Ananda Hairul Harahap ini meninggal, ya. Jadi Hairul Harahap ini di tanggal 14 November 2023 itu korban sempat menghubungi orang tuanya. Jadi Ananda Hairul ini sempat menghubungi orang tuanya dengan handphone. Dia menyampaikan kepada orang tuanya pada saat itu, percakapannya singkatnya begini, "Mama jadi tidak datang besok?" Dia bilang. Terus dijawab oleh orang tuanya, si ibunya, "Insya Allah nak, kalau tidak hujan." Terus Ananda menjawab, "Ada suatu kejutan yang mau aku sampaikan, Mak." Gitu. Terus dijawab kembali oleh ibunya, "Kejutan apa, nak?" Kemudian Ananda menyampaikan, "Besok lama aku ceritakan di pondok. Kalau bisa Mama datang agak pagi, cepat datang ya Mak." Itulah percakapan singkat antara orang tua dan Ananda Hairul Harahap. Kemudian lebih kurang 2 jam setelah percakapan itu, setelah percakapan, orang tua korban ini didatangi oleh tetangganya di dekat rumah, yaitu yang bernama Pak Tugiono. Pak Tugiono ini ada juga anaknya yang bersekolah di pesantren tersebut. Nah, Pak Tugiono memberitahukan bahwa ada santri yang meninggal di pondok tersebut bernama Baim. Pada saat itu dia menyampaikan kepada orang tua Ananda Hairul Harahap, ya. Kemudian mereka tanya, "Itu Baim siapa? Nama lengkapnya siapa?" Kemudian Pak Tugiono kembali menghubungi pihak pesantren, disampaikan bahwa yang meninggal itu adalah Ananda Hairul Harahap. Nah, kemudian Pak Tugiono menyampaikan kepada orang tua almarhum. Kemudian pihak pesantren pada saat itu juga menyampaikan bahwa jenazah sudah dimandikan dan dikafankan. Jadi orang tua tidak perlu lagi ke pondok pesantren, cukup menunggu di rumah. Nah, karena hati orang tua ini risau, apalagi orang tua laki-laki si bapak, dia ini tinggal di dusun, jauh lah untuk ke jalan lintas, ya, jalan utama, sekitar kurang lebih 1,5 jam lah keluar dari dusun itu. Keluarlah si bapak ini, sampai di simpang jalan itu dia sudah ketemu dengan pihak dari pondok pesantren yang menunggu di situ, menyampaikan bahwa dia bertanya kepada orang tuanya, "Boleh tidak nanti jenazah langsung dibawa masuk ke dalam dusun?"
Nah, kemudian pada saat itu dijawab oleh si Bapak Ananda Hairul, dia tunggu dulu, saya tunggu dulu jenazah sampai. Nah, setelah itu tidak lama jenazah sampailah di persimpangan jalan itu. Sempat ditanyakan pada saat itu, sebelum jenazah datang, sempat ditanyakan oleh bapaknya, kenapa anak saya meninggal. Nah, dijawab oleh mereka yang utusan dari pondok pesantren menyampaikan bahwa almarhum tersengat aliran listrik. Nah, jadi pada saat itu si bapak juga tidak puas dengan pernyataan itu, meminta pada malam itu untuk dilakukan visum di rumah sakit umum daerah yang di Tebo, Sultan Taisa itu di Tebo. Dilakukanlah visum di situ. Setelah dilakukan visum, keesokan harinya di tanggal 15, Ananda dimakamkan di kampung halamannya. Kemudian yang ditanyakan lagi pada saat itu, tersentrum aliran listriknya di mana? Mereka menjawab, Ananda ini tersentuh aliran listrik itu di lantai 3 pondok pesantren Raudatul Mujawidin itu. Jadi sesaat itulah, pada saat itu kejadian yang sangat cepat, begitu di atas langsung dievakuasi oleh teman-teman dari pihak pesantren untuk dibawa ke klinik Rimbo Medical Center. Itu kronologi singkatnya. Kemudian pada tanggal 17 November 2023, ayah korban ini membuat laporan polisi di Polres Tebo. 17 November 2023 ya. Kemudian di tanggal 17 November 2023 juga ayah korban ini, ayah si Ananda Hairul ini juga menerima SP2HP yang disampaikan oleh Polres Tebo. Dan di dalam SP2HP tersebut juga sudah tertuang sprindiknya, surat perintah penyidikan nomor 114 pada tanggal 17 November itu. Kemudian di tanggal 17 November 2023 tersebut juga SPDP juga sudah dikirimkan dari pihak kepolisian ke Kejaksaan Negeri Tebo bahwa menyatakan perkara itu sudah dalam penyidikan. Kemudian di tanggal 20 November 2023 pihak kepolisian melakukan otopsi terhadap jenazah tersebut yang sudah dimakamkan 7 hari setelah itu, setelah peristiwa itu. Dilakukanlah otopsi yang dipimpin langsung oleh dokter forensik, ahli forensik dari RS Bayangkara, itu atas nama Dr. Erdi Situmorang. Kemudian di tanggal 13 Desember 2023 keluar hasil otopsi yang dilakukan pada saat tanggal 20 November 2023 tersebut. Nah, jadi rentan antara laporan dengan hasil otopsi itu. Setelah hasil otopsi sampai sekarang itu sudah 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Karena dari tanggal 13 Desember sampai dengan sekarang Maret, 13 Maret ini sudah 3 bulan lebih. 3 bulan lebih sudah hasil otopsi keluar. Sampai saat ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian tentang siapa pelaku dari perbuatan ini. Yang jelas-jelas hasil otopsi itu menyatakan bahwa ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul, memar di atas mata kiri, batang tengkorak kepala belakang patah, rahang bawah kanan patah, patah tulang bahu kanan, patah tulang rusuk kiri dan kanan. Mungkin tidak, pertanyaannya mungkin tidak itu tersengat oleh aliran listrik. Kan itu yang jadi pertanyaan kita. Nah, kenapa 3 bulan sejak hasil otopsi sampai hari ini pihak kepolisian dari Polres Tebo tidak mampu mengungkap peristiwa ini? Ada apa? Ini ada grand design di sini. Kami mempertanyakan itu. Ini timbul pertanyaan karena sejak perkara ini dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan, sudah berlangsung 3 bulan dan SPDP juga telah disampaikan ke pihak kejaksaan. Sesuai press release yang disampaikan oleh Polres Tebo beberapa jam yang lalu dan Polda Jambi melalui Humas Polda Jambi yang
sama juga sekitar 3 jam yang lalu juga menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan proses ini dan sudah 47 saksi yang diperiksa oleh pihak penyidikan. Kenapa sampai saat ini kan tidak terungkap peristiwa ini? Ada apa gitu loh. Nah, kami juga mengapresiasi kepada tim dari Polda Jambi. Mereka sudah membentuk tim asistensi dari Dirkrimum Polda Jambi yang hari ini sudah bekerja untuk membantu Polres Tebo mengungkap peristiwa ini. Nah, mudah-mudahan dengan turunnya tim asistensi dari Polda Jambi ini, peristiwa ini bisa terungkap siapa dalang dari ini semua. Itu yang kita minta. Keluarga menanti siapa pelaku dari perbuatan keji ini. Ini perbuatan keji. Nah, kami juga bertanya, kok bisa seorang dokter klinik Rimbo Medical Center menyampaikan bahwa hasil dari surat visum itu menyatakan bahwa almarhum tersengat aliran listrik. Ini apakah hasil dari pemeriksaan secara medis atau hanya keterangan dari saksi yang mengantarkan korban ke klinik? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, dari press release dari pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa dokter yang melakukan visum di klinik Rimbo Medical Center juga telah diambil keterangan. Ini sampai saat ini yang menjadi tanda tanya besar, kenapa peristiwa ini sangat sulit diungkap. Padahal jelas di media sosial beredar CCTV, salah satu CCTV ya, ada beberapa CCTV yang disampaikan bahwa CCTV-nya mati, tapi ada juga yang aktif. Yang aktif ini sudah beredar bahwa di jam 17.41 Ananda almarhum Hairul Arahab ini dalam kondisi sehat. Dia di lantai bawah menuju ke lantai atas itu jaraknya hanya sekian menit. Tiba-tiba setelah dari atas dia langsung digotong di bawah. Artinya di atas itu rame orangnya. Kalau kita lihat dari CCTV itu. Nah, kalau itu tersengat listrik, sementara pihak kepolisian sudah melakukan prarekonstruksi, ya kan? Kenapa sampai saat ini belum terungkap? Prarekonstruksi sudah dilakukan. Sekarang kami menuntut pihak kepolisian untuk melakukan rekonstruksi ulang. Dengan turunnya tim asistensi dari Dirkrimum Polda Jambi, kami meminta kepada pihak kepolisian untuk dilakukan rekonstruksi ulang supaya ini terungkap. Jangan lagi berlama-lama terhadap peristiwa ini. Nah, mumpung ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah, mudah-mudahan di bulan ini juga terungkap siapa pelaku dari perbuatan ini. Oke, gitu aja singkatnya.